Halo Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Bersama saya, Gerard Gunadi, sebagai host kalian. Dan di sini, hari ini kita akan berbicara soal hal yang menarik, yaitu adalah teknologi sebagai peringatan untuk Hari Teknologi Nasional tanggal 10 Agustus 2025. Dan hari ini aku nggak bakal sendiri, aku bersama teman-teman yang kece, keren, luar biasa, gaspol, dan pasti kalian nggak akan asing dengan sekolahnya. Mungkin boleh kita sapa dulu teman-teman kita. Mungkin boleh dari kamu dulu, mungkin perkenalin nama, terus kelas, dan dari sekolah. Halo semuanya, halo Kak Gerald, Halo. makasih udah diundang ke UPJ hari ini ya. Kenalin semuanya, nama aku Kayana, aku dari SMA Plus Pembangunan Jaya. Oke, halo Kayana, salam kenal. Salam kenal Kak. Mungkin Oke. Halo semuanya, aku Aurora Brigita Wicaksono, bisa dipanggil Bri. Aku dari SMAS Talmaris BSD Grade 12. oke, thank you Bri, thank you Kayana. Mungkin sebagai pembuka kita ngomongin teknologi hari ini, aku pengen tahu dulu nih dari kalian, pandangan kalian seberapa penting sih teknologi di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Mungkin boleh dari Kayana dulu. Menurut aku penting banget sih Kak, karena teknologi itu udah jadi bagian dari kehidupan aku sehari-hari. Untuk Oke. apa aja ya, mulai dari mungkin belajar di sekolah, habis itu berkomunikasi, terus untuk entertainment juga. Jadi teknologi itu penting banget buat aku sih Kak. Oke, wow, oke. Thank you Kayana. Mungkin boleh lanjut ke Bri. Seberapa penting sih Bri teknologi di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Kalau aku sendiri sama sih, sama pentingnya karena ever since COVID kan semuanya berbasis digital, jadi semua-semua itu serba online. Yes, betul banget. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin teknologi nih, kan sering banget diasosiasikan dengan handphone atau gadget, Iya. ya kan? Nah, menurut kalian tuh apa sih dampak dari gadget ini dalam kehidupan kalian sehari-hari? Apakah bisa mendevelop atau membantu proses belajar kalian di sekolah atau enggak? Mungkin boleh dari Bri dulu. Kalau dari aku, kayak aku bilang tadi, semenjak COVID itu, semuanya berbasis online, jadi banyak semuanya itu dikerjain dari online. Jadi sebenarnya ada positif dan negatifnya juga sih Yes. dari, dari teknologi itu sendiri, Yes. cuman, untuk saat ini tapi tergantung pribadi masing-masing juga, untuk aku sendiri itu kebanyakan positifnya. Oke, kalau misalkan Bri waktu itu mungkin pakai Zoom kah atau Gmeet kah atau Google Classroom mungkin pas COVID? Kalau aku dulu pakai Google Classroom, pakai Gmail juga sih. Zoom Oh. juga pernah. Oh, Zoom juga pernah? Wow, wow. Jadi sangat membantu lah ya dalam proses belajar Bri juga di masa sekolah. Iya, betul. Oke, mungkin Kayana. Kalau dari aku, jujur sangat membantu sih, Kak. Karena aku ngerasa adanya, gadget, adanya teknologi itu membuka kesempatan kita untuk lebih banyak mencoba banyak gaya belajar dan sumber Oh, belajar. oke. Kayak kita tuh bisa belajar dari YouTube, kita cari tambah-tambahan dari, ya kita cari di Google, jurnal-jurnal segala Yes. macam. Yes. Cuman balik lagi kayak yang Bri bilang, itu semua balik lagi ke diri kita, bagaimana kita makainya. Karena teknologi sendiri pasti bisa memberikan dampak buruk juga. Agree, agree. Betul, setuju banget. Nah, tadi kalau misalkan Kayana ngomongin dampak buruk, mungkin langsung dari aja dari Kayana. Dampak buruk ketika mungkin kamu nggak bisa menyeimbangkan penggunaan gadget, apalagi di masa-masa COVID kemarin kali ya. Mungkin dampak negatifnya dari Kayana sendiri itu gimana sih? Dampak negatifnya yang paling berasa kayak pas zaman Covid ini, kita kan ngerjain tugas tuh apa-apa dari gadget ya, Kak, Yes, dari betul. HP mungkin, dari laptop. Sedangkan itu kan kadang suka tiba-tiba muncul notifikasi. Nah, Nah, itu mengganggu banget jujur, kayak kadang ke-distract kan, terus ujung-ujungnya nanti kita nunda ngerjain tugas. Nah, kayak gitu-gitu betul. sih, kayak Oke. gitu dampak Scroll buruknya. TikTok. Iya, betul. Wah, itu nggak bisa berhenti sih, susah sih itu. Wah, iya betul. Itu perlu time management yang baik sih. Kalau misalkan Bri sendiri? Aku relate banget sih, soalnya sekalinya udah buka TikTok itu langsung deep, scroll sampai bawah, sampai Yes. 3 jam sendiri. Padahal tuh, selama 3 jam itu sebenarnya kita bisa ngelakuin banyak kegiatan positif lain. Wow. Terus, ya sebenarnya, karena pas COVID itu kejadiannya pas aku masih SD, jadi, lebih keinget masa sekarang. Jadi ya, untuk teknologi sendiri, aku sendiri udah lumayan rely banget sih. Jadi, Hmm. sangat lumayan ketergantungan, Ya, ya. ketergantungan. Yes, betul. Betul. Ya tinggal, ya dari kita sebenarnya tinggal time management yang baik kan sebenarnya ya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngelihat kondisi belakangan ini nih, Indonesia tuh lagi marah banget sama, kalian tahu judi online? Oh, iya. Yes, Zeus Max itu lah. Ya, itu Wah, itu macam-macam itu wah, bentukannya tuh. wah macam-macam.
Menurut kalian tuh kan kita lagi di era keterbukaan informasi atau misalkan teknologi. Itu menanggapi judul itu kan menurut kalian gimana sih itu? Judul. Apakah dari kalian, "Ah, ini orang gimana sih?" Gitu. Mungkin dari Bri dulu gimana? Karena mungkin aku sendiri cewek jadi kurang tertarik sama hal kayak gitu, maksudnya nggak terlalu familiar lah, tapi, karena mungkin beberapa berita-berita online aja tuh iklan pop up-nya tuh Nah, juga kan judul-judul iya, kan. Jadi betul, kadang tuh judul-judul bawa virus dan yang betul. lain-lain. Terus ya mungkin kalau, ada orang yang mungkin self control-nya kurang jadi mereka penasaran, "Nih iklan pop up apa nih?" Mhm. Terus Oh, sekali nyoba jadi ketagihan. Ya sebenarnya jadi dari pribadi masing-masing aja sih, gimana kita nge-manage ya. setuju setuju setuju. Kalau Kak Kalau dari aku sebenarnya judi online tuh ya salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi ya, Kak. setuju. Karena kayak dia kan dikemas tuh berwarna-warni segala macam kayak udah kayak hiburan, terus kita tuh ada sensasi menangnya gitu Iya loh. iya Kita iya kan iya, sebagai kadang-kadang kalau remaja senang banget tuh bisa ngerasain menangnya betul. itu. Tapi sebenarnya judi online tuh, nyerang kita tuh bukan dari soal uangnya aja sih, Kak, Oh, aku ngerasa. oke gimana Itu tuh? tuh, Maksudnya interesting banget. nyerang pola pikir kita juga. Karena dengan adanya judul kan orang tuh mikirnya kita bisa dapat, uang tuh dengan mudah tanpa Yes. proses, yang panjang. Ah, Jadi itu bikin orang tuh lebih gampang males, mudah menyerah. Jadi tuh pengen nyarinya tuh jalan pintas terus-terusan. betul betul Jadi betul. mereka nggak mau usaha dulu, maunya langsung dapat hasil yang gede aja. Betul betul betul. Jadi kalau misalkan orang-orang yang maunya instan, yang maunya cepat, pasti sangat-sangat rentan lah ya terkena Wah, judi iya online. itu, kecanduan udah. Betul banget. Nah, aku pengen ngomongin hal ini deh. Kan kita kan lagi marak banget nih penggunaan artificial intelligence atau AI. Mhm, Pasti kan nggak asing lah, 5 iya. tahun ini lagi digembar-gembor, banyak banget ChatGPT, DeepSeek, Grok, banyak banget. Kalau misalkan kalian sendiri kan pengguna AI nggak nih dalam kehidupan sehari-hari mungkin di sekolah atau mungkin kan masak pakai AI, apa resep ini nih, mungkin boleh cerita dari Bri dulu mungkin? Kalau aku ya, untuk sekarang ini kan, software-software itu kan udah banyak yang pakai AI kan. Yes. Kita sendiri kalau buka Google, search yang simpel-simpel dikit tiba-tiba keluarnya udah Gemini aja di Grok paling aja gitu ya? Yes, atas. betul. Mhm, Jadi, ya secara langsung ya pengguna AI, tapi untuk kayak yang hal-hal yang nggak perlu ditanyakan secara mendetail banget, kayaknya nggak terlalu nanya banyak ke AI sih. oke Jadi oke. kayak kalau mau tahu bahasa yang lebih kompleksnya itu, yang bisa cari AI itu kan mereka tuh bisa menyesuaikan gaya bahasa kita Betul. sehari-hari kan. Jadi kalau misalkan mau cari kosakata atau gaya bahasa yang lumayan nyambung itu mungkin contek-conteklah dikit dari AI. Yes yes. Benar benar benar. Kalau misalkan kayak Ana sendiri, Jujur sama, karena kayak siapa sih yang nggak pakai AI siapa sih sekarang? ya? Siapa bohong banget ya? Iya, karena semua aplikasi tuh berusaha masukin AI Oh, kan ke iya aplikasi iya iya, mereka. benar benar Kayak benar. ada Meta AI, Yes Google ngeluarin Gemini, ada yes ChatGPT, semuanya tuh yes. pasti pakailah AI. Cuman kalau dibilang ketergantungan apa enggak, jujur enggak. Karena sama kayak yang Bri bilang, itu tuh biasanya kalau aku pakainya belajar tuh buat pengantar doang, Kak. Jadi ngasih tahu kira-kira apa sih soal ini. Nanti kalau untuk cari lebih lanjutnya aku cari di sumber-sumber lain, sih Oh, gitu. yes, betul banget. Kalau misalkan kemarin tuh aku pernah nih research nih, aku bikin jurnal kan. Aku search di ChatGPT, aku cari cari dong aku jurnal, 10 jurnal Oh, tentang ya. judul ini. Pas aku cari, ternyata ada, sepertiga dari judul yang dikasih nggak ada malahan di Google Scholar kayak gitu nggak ada. Makanya bener banget tuh, nggak boleh ketergantungan, kita harus recheck balance juga ketika kita cari ChatGPT, terus kita harus recheck sama balance juga. Jadi nggak boleh kita telan mentah-mentah loh, gitu. Iya bener. Menurut kalian nih, buat mungkin yang nonton ada siswa atau mahasiswa yang menggunakan ChatGPT mungkin sebagai, "Wah, kalau mau nanya-nanya apa, pertama harus ke ChatGPT dulu." Itu gimana? Apakah menurut kalian tuh ada dampak negatif dari hal itu gitu? Mungkin dari Kak Yana dulu boleh? Iya pastinya. Sebenarnya dampak negatifnya paling kerasa ketika kita nyari ke AI aja, tapi kita nggak dicek lagi. Oke. Itu yang bener-bener, merugikan banget. Cuman kalau misalnya memang pas awal-awal, pertama kali nanya ke AI, tapi habis itu dicek lagi, dia cari informasi tambahan lagi, itu menurut aku nggak terlalu bermasalah sih, Kak. Cuman paling dampak buruknya adalah itu tuh menurunkan kemampuan kita untuk berpikir kritis Oh, ya. setuju setuju. Karena balik lagi sama kayak yang judul tadi, itu tuh bikin kita jadi lebih lebih cepet nyerah, kayak Betul. udah baca bacaan panjang kayak gitu udah males duluan. Betul betul betul. Kayak gitu sih kalau Betul dari betul. Buat Bri ini menarik banget, buat Bri gimana? Kalau menurut aku ya sama, jadi critical thinking kita jadi lemah banget. Selain Oke. itu
minat literasi kita yang sebenarnya udah Wow. rendah jadi lebih Oh iya, rendah betul betul lagi. betul. Bener loh, Indonesia urutan keberapa ya? Bahaya Kak itu. Iya, Lumayan top lah. kayak 10 terendah di dunia nih kalau nggak salah. Iya. Oke, terus menurut lu gimana tuh? Gimana? Ya, kayak Ira tadi bilang, Oke. kalau udah dapat jawabannya dari ChatGPT jangan puas dulu, mungkin kita research lagi lebih dalam, terus karena ya literasi itu asik guys, jadi Yes, wow. memperbanyak baca, jadi open your mind gitu. Yes, yes, Jadi yes. window to the world-nya lebih kebuka. Yes. Kayaknya Bri suka baca komik ya? Iya, Betul nggak? baca Betul komik, ya? semua-semua sih ya. Ya, tadi sebelum take ini teman-teman, aku ngeliat Bri kayak nonton video anime. Keren banget. Aku asumsikan makanya, ih suka baca nih, bener suka baca. Nah, kalau kita ngomongin AI nih, tadi kan kita benar nih dampak buruknya adalah kita bisa jadi generasi yang instan, kita bisa jadi generasi yang mungkin terima apa adanya aja, kita nggak bisa berpikir kritis gitu. Betul. Menurut kalian kalau misalkan terus kayak gini nih, 10 sampai 20 tahun ke depan kita bakal terganti nggak sih sama AI? Berat, Kalau aku berat nih. Mungkin kalian bisa cerita dulu mungkin ke depannya kalian mau jurusan apa mungkin di kuliah dan mungkin apakah jurusan kalian ini akan tergantikan atau enggak dan kenapa mungkin? Kalau misalkan belum punya jurusannya nggak apa-apa, kasih pandangan aja apakah AI itu bakal menggantikan kita sebagai manusia atau mungkin di pekerjaan tertentu kah atau gimana? Mungkin kalian bisa elaborasikan mungkin dari Kayanan. kalau aku sendiri jujur untuk karir aku pengennya masuk jurusan kedokteran sih Kak. Wow, Aku oke, wow, anak wow, IPA nih oke. kebetulan. Nggak ada anak IPA Linzer IPS gak ada ya? Gak ada berat. Oke, gimana? Jadi kalau aku sendiri menurut aku kalau sebagai dokter sih 10 tahun ke depan mungkin belum bisa ya digantikan sama AI. Agree. Tapi belum bisa tuh kan bukan berarti sama sekali nggak pakai AI Yes, segala macam. membantu mungkin ya? Iya, heeh, karena menurut aku jurusan apapun kita mau kita berkarir di manapun kita akan berhadapan dengan teknologi pastinya. Yes, sangat setuju. Iya, jadi walaupun gak bisa digantikan menurut aku kita bakal menggunakan AI juga sih pasti minta Yes. bantuan. Karena waktu itu ada gak sih pernah lihat gak sih Kak di TikTok yang dokter ngeliat Oh ke iya, AI itu kayak lucu. Itu serem sih jujur sih tapi ngecek ternyata ini iya, sinopsisnya ini tapi dia ternyata pakai ternyata AI. imagine dokter kita pakai Wah, ChatGPT. serem. Oke, thank you Kayana. Mungkin lanjut ke Bri. Kalau dari aku sendiri itu anaknya sosial humaniora banget. Jadi, untuk kedepannya aku mau ambil prodi hukum. Jadi, Wow, karena robots kan nggak punya feelings kan. agree. Jadi ya menurut aku untuk kedepannya sih, untuk keadilan dan sesuatu pekerjaan yang menggunakan feeling Yes, itu masih jauh untuk dibantu dengan AI dan robot dan sebagainya. yes, betul banget. Menurut aku juga sih 10 sampai 20 tahun ke depan ini yang belum bisa tergantikan adalah yang ada emotional touch-nya kayak Yes, manusia. betul. Kayak psikologi, Eh, dokter tadi, terus kayak hukum itu susah banget tergantikan sama AI. Bener, it's a good choice. Terus aku mau ngomongin, berarti kalau misalkan kalian kayak gini berarti kalian nggak ada tertarik berkarir di bidang teknologi atau AI? jujur sampai sekarang belum ada sih Belum? Kak. Oke, Heeh. oke. It's okay. Kalau Bri? Kalau aku ya sama sih, nggak tertarik. Jadi tapi kan, belajar itu kan nggak pernah ada dampak negatifnya kan. Wow, Jadi, oke. kalau mau cari lebih lanjut tuh nambah pengetahuan aja sih biar kita mungkin nggak tergantungan sama si AI-nya Yes, sendiri Betul gitu. betul betul. betul. Setuju. Mmm, kan AI ini kan sebelum pendahulunya kan banyak banget ya bapak-bapak teknologi yang kayak udah mencetuskan, pertama kali mungkin keluarnya komputer atau apa gitu. Mungkin kan ada tokoh-tokoh favorit kan nggak di bidang teknologi gitu, mungkin boleh dari Bri dulu? Sebenarnya aku jujur nggak terlalu familiar ya Oke. di founder-founder dari, teknologi Yes, ini. yes. Tapi, aku pernah nonton movie tentang dokumenternya Mark Zuckerberg gitu loh, Oke kayak oke, Anyway ini Facebook. Yes. ya Facebook itu Oke, dan social network atau apa gitu. yes. Di situ, Mark Zuckerberg itu sendiri Oke kan lumayan famous karena dia itu orangnya down to earth banget kan. oke. Dia tuh udah jadi bilioner, hartanya di mana-mana, tapi dia Mhm. tuh masih jadi orang yang down to earth, terus dia tuh nggak kelihatan kayak orang yang terlalu rely sama money gitu Oke, sih. Dia kayak fancy-fancy gitu iya, dia enggak ya? nggak ya terus kayak dia punya keluarga kecil, jadi kayak Ah, sangat, menyenangkan untuk dilihat. oke. Eee
enak untuk dipandang lah. Iya, hidupnya perfect ya. Perfect. Oh iya, padahal billionaire mungkin nggak sebahagia itu Iya, juga. benar. Mungkin dari Kayana gimana? Sebenarnya sama kayak Bri, aku juga kurang familiar nih kalau untuk tokoh-tokoh teknologi, tapi aku pernah cari tahu tuh tentang Tim Berners-Lee yang pembuat World Wide Web. Oke oke, WWW ya? Iya, Oke. WWW, karena, aku baca-baca tentang dia, ternyata dia tuh fokus, dia tuh nggak pernah mematenkan apa yang dia buat, tapi dia berharap apa yang dia buat itu bisa dipakai sama semua orang. Wow, sampai hari ini Iya. jadinya semua Yes, pakai betul, WWW. karena tanpa ada dia tuh kita nggak mengenal situs-situs lain Yes kan. yes, benar 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 benar. Semuanya depannya sekarang pakai WWW WWW gitu Iya. kan ya. Wah, keren banget. Oke, sebenarnya aku pengen banget kita lanjut ngobrol lagi, Iya. tapi mungkin biar nggak kelamaan juga podcast-nya, mungkin ada, mungkin kesan-pesan atau mungkin harapan kali ya buat teman-teman, mungkin di tengah era gempuran teknologi sekarang, ada nggak kayak saran agar kita lebih bijak dalam penggunaan teknologi? Mungkin dari Kak Yana dulu. Oke, buat teman-teman, karena teknologi ini kan akan terus berkembang ya, begitu juga dengan aku juga berharapnya kita juga terus maju, kita punya pola pikir yang lebih maju. Jadi, gunakan teknologi itu untuk bertumbuh, jangan sampai teknologi ini menenggelamkan kita. Lalu lihatlah teknologi sebagai sebuah peluang. Wow. Kita tuh jangan hanya menikmati, tapi sekali-sekali jadilah yang berinovasi. Wow, keren banget keren banget keren banget. Oke, lanjut Bri. Oke, kalau dari aku untuk teman-teman yang masih, kurang-kurang nih minat literasinya, makin-makin kita pelajarin teknologi, makin berkembang, makin, semuanya serba instan, jangan, terlalu gampang dapat kepuasan. Jadi, semuanya itu ada dampak positif dan negatifnya, tinggal kita sendiri aja mau milah-milahnya gimana. Ya. Oke oke. Thank you Bri, thank you Kayana. Mungkin sekian dulu untuk POV Podcast on Video episode kali ini. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya.